Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas kita pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi yang akan dipimpin oleh Ibu Tridiah. Shalom sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar sobat semua? Saya yakin semuanya masih terus dalam naungan kasih dan kuasa Tuhan. Kita patut bersyukur akan kasih kuasa-Nya yang terus melingkupi kita, sehingga kita dapat hidup dengan baik hingga hari ini. Mari kita mulai ibadah doa pagi ini dengan memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas segala berkat dan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami hingga hari ini. Kami mengakui bahwa kasih-Mu tidak dapat dibandingkan dengan perilaku hidup kami yang cenderung menyakiti hati Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa, supaya kami berkenan kepadamu. Bimbing dan pimpin kami untuk bisa beribadah dengan benar pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 318, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 127 nomor 1 hingga 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan itu senantiasa dalam kehidupannya sehari-hari. Amin.
Sobat yang terkasih, memiliki keluarga yang bahagia sudah pasti menjadi dambaan semua orang. Karena itu, banyak orang berusaha keras untuk membuat keluarga mereka bahagia. Tetapi sayangnya, tidak banyak keluarga yang benar-benar mencapai kebahagiaannya, karena mereka keliru di dalam menetapkan standar kebahagiaannya. Seorang anak mengatakan, "Saya hanya butuh papa dan mama hadir dalam setiap suka duka saya." Seorang istri mengatakan, "Saya hanya ingin didengar dan dimengerti." Sedangkan seorang suami berkata, "Saya hanya ingin istri saya tersenyum saat saya pulang kerja, bukan disambut dengan omelan." Sebagian orang merasa jika keinginan tersebut terpenuhi, maka mereka merasa cukup bahagia. Namun sayangnya, bagaimanapun mereka berusaha memenuhi semua ini, mereka harus mengalami kekecewaan karena semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Sobat yang terkasih, bacaan kita hari ini mengajarkan supaya kita hidup bergantung kepada Allah di dalam segala hal. Dalam bacaan ini pemazmur menunjukkan betapa perlunya hidup bergantung kepada Allah. Dia menggambarkan perlunya bergantung pada Allah dengan upaya orang membangun rumah, pengawal yang berjaga-jaga, dan orang yang bekerja keras agar bisa makan. Pemazmur menegaskan bahwa semuanya itu akan sia-sia jika Allah tidak terlibat di dalamnya. Karena Allah yang berkuasa mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Termasuk di dalam membangun kehidupan keluarga yang bahagia, juga sangat bergantung pada kuasa dan kendali Allah. Jika kita tidak menempatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, maka sia-sialah semua upaya kita membangun keluarga yang bahagia. Giselle, seorang penyanyi muda Indonesia yang berbakat, mantan istri Gading Martin. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Daniel Mananta menceritakan bahwa kehancuran rumah tangganya dengan Gading Martin karena masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Gading sibuk dengan hobi-hobinya, sedangkan Giselle sibuk untuk mencari afirmasi akan dirinya sendiri. Mereka berdua Kristen. Mereka juga pergi ke gereja meski tidak rutin. Tetapi mereka tidak mampu mengatasi persoalan rumah tangga mereka. Giselle mengaku bahwa sebenarnya masalah itu bisa diatasi jika saja mereka taruh Tuhan di dalam pernikahan mereka. Sobat yang terkasih, pengakuan Giselle ini menunjukkan bahwa membangun keluarga Kristen yang bahagia itu tidak bisa tidak melibatkan Tuhan. Dia yang telah menciptakan keluarga pasti tahu apa yang terbaik bagi keluarga yang diciptakannya. Dia tentu akan memimpin dan memelihara kehidupan keluarga, bahkan memperbarui kehidupan keluarga. Dia akan memimpin dan menolong kita untuk menghadapi pergumulan dan tantangan hidup keluarga kita. Lalu bagaimanakah caranya melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita? Yang pertama, belajarlah menyerahkan semua hal dalam keluarga kepada Tuhan dengan berdoa dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Entah itu tentang kebahagiaan keluarga, duka cita, kekhawatiran, ketakutan, ataupun kesulitan yang dihadapi. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, carilah kehendak Tuhan atas setiap keputusan yang diambil dan taatlah pada pimpinannya. Kita tidak perlu ragu untuk melakukan kehendak-Nya karena pasti kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan mendatangkan damai sejahtera. Yang ketiga, jadikanlah firman Tuhan dan teladannya sebagai pedoman hidup keluarga. Tanyakan apa yang dikatakan firman Tuhan atas setiap hal yang kita akan dan sedang kita kerjakan. Dengan melakukan ketiga hal ini, kita akan dituntun untuk melakukan yang benar dan yang mendatangkan damai sejahtera. Kehidupan keluarga yang tidak melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidupnya
akan berpengaruh pada kehidupan generasi berikutnya. Di dalam konteks Mazmur 127 ayat 3, anak laki-laki dianggap sebagai warisan dari Tuhan yang berharga. Anak-anak ini digambarkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak ini harus diarahkan ke sasaran yang tepat. Artinya, keluarga mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, merawat, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak sesuai dengan kehendak Allah. Keluarga harus menolong mereka untuk menemukan apa kehendak Allah atas hidup mereka. Jika anak-anak mampu menemukan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup mereka, pasti anak-anak ini tidak akan hidup sembarangan. Mereka akan menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan dan akan mampu menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka akan hidup dengan baik. Inilah kebahagiaan dan kebanggaan keluarga. Semuanya bermula dari hidup yang mau bergantung penuh kepada Allah. Sebaliknya, jika keluarga tidak melibatkan Tuhan, maka anak-anak akan berjalan menyimpang dari jalan yang benar. Sudah dapat dipastikan bukan kebahagiaan yang kita akan dapatkan, melainkan kedukaan. Nah, sobat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangun keluarga kita dengan melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup keluarga kita. Kita selaraskan langkah kita dengan kehendak Allah, maka keluarga kita akan berjalan ke arah yang benar. Jika keluarga berjalan selaras dengan kehendak Allah, maka keluarga kita akan diberkati. Amin. Sekarang mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami pada saat ini datang kepadamu bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa kebahagiaan keluarga kami sungguh hanya bergantung kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk meletakkan Tuhan menjadi di tempat yang pertama di dalam keluarga kami, yang akan membimbing dan memimpin kami, yang akan menjadi panutan hidup kami, sehingga keluarga kami boleh mengalami kebahagiaan yang sejati, mampu menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang ada di GKI Tumapel ini. Tuhan pakai supaya Tuhan pakai keluarga-keluarga ini menjadi berkat dimanapun keluarga-keluarga ini berada. Melalui kehidupan mereka, biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati dengan segala program pelayanan yang sudah direncanakan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati, sehingga semua program pelayanan dapat dikerjakan dengan baik, dan itu boleh membawa setiap anggota jemaat mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka, dan melalui itu mereka boleh mengalami perubahan hidup yang semakin hari semakin mengenal Tuhan. Mereka boleh semakin diubahkan menjadi orang-orang yang Tuhan perkenan. Pada saat ini kami berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, dan juga pengurus komisi serta para aktivis. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan mereka, baik bersama keluarga ataupun yang dilakukan secara pribadi oleh mereka. Biarlah melalui pelayanan mereka boleh membawa semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk segala usaha pekerjaan mereka, kehidupan pergumulan dan pergumulan kehidupan pribadi mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau tolong mereka untuk dapat bergantung penuh kepada Tuhan, baik di dalam pergumulan pribadi, pelayanan maupun pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan Natal. Tuhan berkati supaya semua persiapan Natal dapat dipersiapkan dengan baik,
sehingga Natal tahun ini tidak hanya menjadi sebuah perayaan, tetapi biarlah itu boleh sungguh menjadi momen di mana kami semakin merasakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh dimotivasi untuk dapat menyatakan kasih kami kepada Tuhan melalui kasih kami kepada sesama kami. Kami berdoa menyerahkan untuk panitia yang sudah terbentuk, kiranya Engkau berkati setiap hal yang menjadi bagian mereka. Tolong mereka untuk dapat bekerja sama dengan baik di dalam mempersiapkan ibadah dan perayaan Natal ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk presiden terpilih yang telah dilantik. Biarlah Tuhan Engkau akan memberkati presiden dan wakil serta jajarannya, menteri jajarannya, biarlah mereka semuanya dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tuhan tolong berikan hati yang bersih dan murni di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin-pemimpin negara. Tuhan biarlah melalui keberadaan mereka dan pekerjaan mereka, negara kami boleh semakin maju, negara kami boleh dibawa ke arah yang lebih baik. Terima kasih ya Bapa. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.